Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang ketentuan perpajakan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan pada bidang perdagangan, jasa, perbankan, dan lembaga keuangan. Yang pertama, pada bidang perdagangan, wajib pajak yang bergerak pada kegiatan usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pedagang besar, pedagang eceran, dan pedagang eceran besar. Pertimbangan wajib pajak perdagangan atas pengenaan PPN perlu memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan yang pertama, kewajiban sebagai pengusaha kena pajak, yang kedua, pembayaran PPN perdagangan. Kewajiban sebagai pengusaha kena pajak, status pengusaha yaitu pedagang besar, kewajiban PKP-nya dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pedagang eceran, kewajiban PKP dikukuhkan sebagai PKP kalau bukan pengusaha kecil atau pedagang eceran tertentu. Toko emas, kewajiban PKP dikukuhkan sebagai PKP. Pedagang eceran rekaman suara dan gambar tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Untuk pedagang eceran besar, kewajiban PKP-nya dikukuhkan sebagai PKP. Dan yang terakhir, pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP, kecuali atas permintaan pengusaha kecil itu sendiri. Pertimbangan pembayaran pajak pertambahan nilai perdagangan. Pada pedagang besar, pembayaran PPN-nya menggunakan mekanisme pajak keluaran pajak masukan. Biasanya dikenakan PPN 10%. Pada pedagang eceran, pembayaran PPN-nya dapat memilih mekanisme PKPM atau nilai lainnya. Pada toko emas, pembayaran PPN-nya dikenakan 2% dari seluruh penyerahan barang dagangan. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Eksportir, pembayaran PPN-nya menggunakan mekanisme PKPM. Pedagang eceran besar, pembayaran PPN-nya dikenakan PPN ekspor 0%. Dengan hal ini, pajak masukan dapat dikreditkan. Pengusaha kecil, pembayaran PPN-nya dengan mekanisme PKPM. Dapat pula memilih mekanisme PKPM atau nilai lainnya. Pertimbangan pengenaan pajak penghasilan pada perdagangan. PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pada pencatatan atau pembukuan yang dilakukan setiap bulan oleh masing-masing tempat usaha atau outlet. Yang kedua, pada bidang jasa. Jenis perlakuan khusus pada kegiatan usaha bidang jasa antara lain jasa yang tidak terutang PPN, jasa yang terutang PPN, dan perbedaan tarif pemotongan jasa. Pertimbangan pengenaan PPN atas jasa itu ada jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan ada pula jasa yang dikenakan PPN. Untuk jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, diantaranya jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, jasa di bidang keagamaan, jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, jasa di bidang angkutan umum di darat dan di laut, jasa di bidang tenaga kerja, jasa di bidang perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan. Adapun jasa yang dikenakan PPN, selain jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut, akan dikenakan PPN. Pertimbangan pengenaan pajak penghasilan atas jasa. Besarnya PPh terutang atas kegiatan jasa pada setiap transaksi dihitung dengan tarif. Yang pertama, dividen dengan tarif 15% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk bunga royalti dan hadiah juga dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk sewa selain tanah dan bangunan, dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, jasa lain selain telah dipotong PPh 21 dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang ketiga, di bidang perbankan. Berdasarkan prinsip kegiatannya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum dan bank syariah. Pertimbangan pengenaan pajak pertambahan nilai pada perbankan. Itu ada pengenaan PPN pada bank umum dan pengenaan PPN pada bank syariah. Pengenaan PPN pada bank umum. Jasa pada perbankan selain terkait dengan pelayanan terhadap nasabahnya, tidak terutang PPN. Tetapi, apabila jasa tersebut tidak terkait dengan pelayanan nasabah, maka akan menjadi terutang PPN. Apabila perbankan menjual produk yang tidak terkait dengan pelayanan perbankan kepada nasabahnya, maka atas jasa tersebut harus dipungut PPN oleh penggunanya. Pengenaan PPN pada bank syariah. Yang pertama, murabahah. Transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah berupa transaksi pembiayaan dengan kegiatan penyerahan barang atau jasa, maka transaksi murabahah akan terutang PPN. Yang kedua, salam. Transaksi salam yang dilakukan oleh bank syariah adalah berupa transaksi jual beli berdasarkan pesanan. Atas transaksi ini akan terutang PPN. Yang ketiga, ada istisna. Transaksi istisna yang dilakukan oleh bank syariah adalah berupa transaksi jual beli antara produsen dan pembeli. Atas transaksi ini, istisna terutang PPN. Yang keempat, ada ijarah. Transaksi ijarah yang dilakukan adalah transaksi sewa-menyewa, sehingga terutang PPN. Pertimbangan pengenaan PPh pada perbankan. Pertimbangan angsuran PPh pasal 25. Pada perbankan, naik turunnya angsuran PPh pasal 25 diperhitungkan setiap 3 bulan sekali dengan cara menyerahkan laporan laba rugi triwulan. Dengan laporan triwulan tersebut, wajib pajak perbankan dapat segera menyesuaikan besarnya angsuran PPh pasal 25 masa berikutnya setelah laporan triwulan bersangkutan baik naik ataupun turun. Dengan pemotongan PPh menggunakan PPh pasal 23. Yang keempat, di bidang lembaga keuangan. Berbagai kegiatan usaha dalam bidang lembaga keuangan yaitu dana pensiun, reksadana, modal ventura, leasing, asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Pertimbangan pengenaan PPN lembaga keuangan pada perbankan, jenis kegiatan jasa perbankan, perlakuan PPN-nya tidak terutang. Pada lembaga keuangan perbankan, jenis kegiatan jasa lain yang tidak terkait pelayanan nasabah, perlakuan PPN tidak terutang PPN. Leasing dengan hak opsi, penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing, perlakuan PPN-nya tidak dikenakan PPN. Yang ketiga, leasing tanpa hak opsi. Jenis kegiatannya penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing, dikenakan PPN. Pertimbangan perlakuan PPh lembaga keuangan. PPh terutang pada kegiatan usaha di bidang lembaga keuangan dihitung dari penghasilan kena pajak yang diperoleh dari semua kegiatan usaha. Itulah pembahasan mengenai ketentuan perpajakan PPN dan PPh pada bidang perdagangan, jasa, perbankan, dan lembaga keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.